Indonesia. From Sabang, Round FM. Suara kreatif. Info Manemna Show. Bersama runner-up 1 Putri Remaja Papua 10, Maria Goretti. Seperti apa selama mengikuti kompetisi mewakili Kabupaten Merauke dan tugas tanggung jawabnya sebagai Putri Remaja Papua Pariwisata 2020, ayo dengan program acara. Dan suaranya pun juga sudah tertata ya. Artinya sembari mengikuti pemilihan kompetisi seperti Putri Remaja ini atau kayak dulu Duta Pariwisata dan sebagainya itu kan secara tidak langsung diajarkan speaking. Kemudian benar. Mungkin bagaimana kita berpenampilan, bahasa tubuh dan sebagainya, menatap itu ya. Baik. Oke, apa yang dipersiapkan nih sama Mei saat mengikuti event ini di Merauke? Pertama yang disiapkan itu mental. Paling pertama sekali itu mental, kesiapan seperti kedisiplinan. Kita juga diajar bagaimana cara untuk percaya diri. Dikarenakan event ini dinonton sama banyak orang. Jadi kita di sini kita diajarkan bagaimana untuk melatih kepercayaan diri itu seperti apa, cara berbicara agar tidak gugup. Itu yang paling penting. Karena bagi Mei, nervous itu bisa menghancurkan semuanya. Ya, betul ya. Baik. Pagi ini agak nervous enggak ya? Enggak dong. Enggak dong. Malah kakak Frankie yang nervous. Jadi itu yang menjadi modal ya, mental. Kalau dengan mental yang siap, maka semuanya berjalan lancar ya. Baik. Dan itu selalu diterapkan ya sampai ke tingkat provinsi ya. Oke, saat mewakili ke Merauke dulu gimana? Persiapannya ada yang beda tidak? Karena kan kelas provinsi ini dan pasti akan menyaingi teman-teman dari daerah-daerah lainnya gitu. Dan bagaimana dukungan saat itu? Kalau perbedaannya ya, kalau di provinsi itu istilahnya mentalnya lebih beda. Karena kita bertemu dengan banyak orang yang kita belum pernah temui. Dan first time itu juga kita eventnya di Jayapura. Event pertama Mei mewakili Merauke di Jayapura. Jadi kayaknya tuh agak tanggung jawabnya berat gitu ya. Tanggung jawabnya lebih berat. Karena membawa nama kota sendiri itu ada kebanggaan tersendiri. Jadi rasa untuk bertanggung jawab itu besar. Ya. Baik, luar biasa. Nah, setiba di Jayapura, apa yang bisa diceritakan pas kenalan sama teman-teman? Apakah mempengaruhi mental juga? Yang ini nih kayaknya sip banget nih gitu. Artinya itu kan menjadi sebuah pembanding ke pribadi kita nih, karena secara ini kita saudara, kita teman ya, tapi secara kompetisi kita bersaing sehat itu. Di Jayapura itu kita langsung persiapan untuk karantina. Jadi tanggal berapa sih tadi di Jayapura? 6 ya, 6 Oktober ya. Tanggal 6 itu kita persiapan untuk karantina dan persiapan untuk check-in, kamar dan semuanya. Teman-teman itu banyak banget. Dari Jayapura, lebih banyak dari Jayapura. Dari kota luar cuma Merauke sepertinya. Dan banyak banget saingannya, cantik-cantik, body goals dan tapi satu yang paling penting. Apa tuh? Attitude itu penting. Attitude. Mau secantik apapun kamu, kalau kamu tidak mempunyai attitude sama saja dengan nol. Jadi di situ juga kita diajar untuk berkenalan dengan teman. Punya teman baru, istilahnya relasi baru. Asik banget ketemu mereka, kita bisa saling tukar pemikiran, cerita. Mereka juga orangnya baik-baik semua, Kak. Saling support. Kita dalam satu tempat karantina itu saling support. Mungkin itu juga yang sudah ditanamkan dari setiap daerah ya. Setiba di tanah Papua, setiba di provinsi harus ada meningkatkan tali persaudaraan. Jangan menganggap mungkin itu lawan atau musuh gitu kan. Ataupun juga karena ini kompetisi yang berbeda, kompetisi yang mengajarkan kita untuk bergandengan tangan, kita saling mensupport gitu ya, dalam sebuah wadah putri remaja ini, kayak mungkin seperti itu ya. Baik. Memang sih mengikuti pemilihan putri remaja
kayak begini atau putri Indonesia dan sebagainya, memang attitude itu Iya. Kakak Frankie sangat setuju sekali ya, karena cantik yang sebenarnya itu bagaimana kita boleh punya sikap, punya perilaku Iya, yang sopan, yang manis, yang enak dilihat kayak begitu ya, dibandingkan dengan kecantikan yang terlihat dari fisik wajah kayak gitu ya. Oke. Nah, ada tidak saat kompetisi yang menurut Ade Mei lihat bahwa wow, ini ternyata salah satu orang yang harus saya waspadai, dari daerah mana? Banyak Ya? Banyak banget. Oke. Karena dari sini juga Mei melihat bahwa kemampuan teman-teman itu beda. Ada yang melebihi Mei, semuanya. Istilahnya di atas langit masih ada langit. Wah, ya. Dari situ juga Mei belajar untuk terus belajar, karena kalau di karantina kita dalam Panggung. dalam panggung. Mhm. Kita itu saling apa ya Kak? Memperebutkan gelar. Betul. Jadi dari situ juga Mei belajar. Banyak sih teman-teman yang bukan dianggap lawan, tetapi kemampuan mereka lebih dari Mei. Lebih dari Tapi Mei. puji Tuhan, Tuhan memberikan berkat, Tuhan menunjuk Mei sebagai runner up 1. Runner up 1. Iya. Oke, dan itu adalah utusan anak Merauke ya. Iya, Oke. Balik ke sini kapan? Hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu. Udah ada cerita seru belum sama ketemu siapa saja? Gimana respon teman-teman atau mungkin dari pihak sekolah atau mungkin pihak dinas-dinas tertentu? Pertama-tama Mei ucapkan terima kasih dulu kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merauke yang sudah mensupport Mei, mendukung Mei selama kegiatan ini. Terus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke yang mendukung dan mensupport penuh kegiatan kita selama di Jayapura. Pada saat balik ke Merauke ada banyak cerita Kak. Pertama Mei bagikan semua pengalaman yang Mei punya dari Jayapura kepada teman-teman dan mereka sangat tertarik. Oke. Mereka ingin Mei menceritakan apa saja kejadian yang Mei alami selama di Jayapura. Salah satunya ada kejadian lucu sih Kak. Nah itu salah satu option pertanyaan sih sebenarnya, momen-momen tak terlupakan selama di sana. Apa tuh lucunya? Waktu saat kita karantina ada namanya malam bakat. Malam bakat. Ya, persiapan malam bakat itu cuman 30 menit. 30 menit. Iya. Sebelum dimulai. Iya, benar. Jadi kita diberikan waktu pada pukul 16.45 sampai 17.10. Oke. Jadi itu waktunya istilahnya padat, singkat banget. Sedangkan kita harus mempersiapkan baju, kostum dan segala-galanya yang akan kita bawakan. Untuk bakat itu ya. Dan bakatnya apa Mi? Kemarin baca puisi. Baca puisi. Kita challenge nanti ya baca puisi saudara-saudara. Oke. Jadi pada saat malam bakat itu kita harus kembali ke kamar. Kebetulan satu kamar 2 orang. Oke. Pada saat itu udah balik ke kamar. Mei sama siapa di kamar? Lydia dari perwakilan Merauke juga. Dari perwakilan Merauke, oke. Nah pada saat sampai di kamar, kunci kamarnya nggak bisa kebuka, pintu kamar hotelnya nggak bisa kebuka, dan itu waktunya sisa 10 menit. Untuk mempersiapkan itu, sempat nangis juga. Nangis ya? Iya, karena di situ memang dilatih mentalnya untuk kuat itu seperti apa. Jadi sempat nangis juga karena pintunya udah nggak kebuka. Akhirnya teleponlah ke resepsionis di bawah. Resepsionis itu udah panik juga ya? Panik banget karena waktunya udah mepet banget. Terus ditolongin, kita persiapkan. Di sini juga diuji kekompakan. Kekompakan ya. Iya, sesama teman kamar. Jadi kita mempersiapkan, saling bantu. Dan pada saat kita udah siap turun ke bawah, kita menjadi orang pertama yang datang duluan, istilahnya on time. On time ya? Iya, kita mempersiapkan itu secara cepat. Jadi panitia juga akan menilai. Oke, sekecil itu pun juga dinilai ya? Sekecil itu dinilai. Jangankan itu. waktu. Wah, apa saja tuh yang dinilai yang sekecil itu? Cara makan kita pun dilihat. Oke, sebentar kita akan suruh Mei minum. Kira-kira cara minumnya seperti apa? Seruputnya. Oh, jadi segitu ya. Jadi penilaian itu tidak hanya pada saat kompetisi ya, tapi bagaimana keseharian selama karantina itu pun juga menjadi penilaian tertentu yang mungkin berarti dewan jurinya tuh mata-mata ya. Istilahnya tak terlihat. Tak terlihat ya. Jadi ada penilaian tersendiri juga. Betul. Contohnya seperti kita sebelum mengikuti grand final ada aktivitas apa aja yang kita buat. Itu nilai pendukung ya? Nilai pendukung banget. Berapa sih persentasenya di luar kira-kira? Ada sempat dibilang nggak? Belum. Itu menjadi rahasia juri ya, tapi tergolong besar.
besar. Oke. Karena Mei sempat melakukan beberapa kegiatan juga di Merauke, itu kita unggah ke akun media sosial kita, itu menjadi bahan pertimbangan juri dan panitia. Oke, baik. Dan memang itu menjadi bagaimana kita bersikap, kembali lagi yang tadi Mei bilang, attitude, kemudian jadi kita jadi menjadi apa ya? Mungkin keseharian yang selama ini kita lakukan yang mungkin tidak sesuai dengan kriteria penilaian harus kita ubah gitu ya. Banget. Tapi bisa menjadi diri sendiri ya, meskipun kita harus merubah gaya bicara ataupun juga gaya makan dan sebagainya bisa ya. Itu tetap menjadi apa ya Kak? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri ya. Oke, baik Mei, kita break dulu ya. Kita santai-santai dulu ya. Satu lagu dulu untuk kita dengarkan. Sesaat lagi bersama Putri Remaja Papua Pariwisata 2020 Maria Goretti di Manemna Show. Manemna Show.
Manem Nasio bercerita. Oke, masih di Manem Nasio bercerita di sini bersama Maria Goretti, Putri Remaja Papua Pariwisata 2020 runner up 1 perwakilan Merauke ya. Maria masih semangat ya? Masih dong. Oh iya dong, Kakak Frankie juga tambah semangat ya. Kalau Maria semangat, Kakak Frankie tambah semangat. Setelah balik ke Merauke pasti kan ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Nanti akan ke Jakarta untuk mengikuti pemilihan Putri Remaja tingkat nasional ya. Nah, apa aja ya yang dilakukan sejauh ini untuk mempersiapkan itu semuanya dan tugas-tugasnya? Pertama kita melakukan advokasi atau seperti program-program kegiatan dan kita mempunyai program kegiatan tentang cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Itu seperti yang marak banget sama sampah. Karena prinsip kita adalah sampah itu menjadi musuh terbesar. Sampah tuh menjadi musuh terbesar. Apalagi mungkin sampah plastik ya? Iya benar. Jadi rencananya kan tempat-tempat yang memang mendukung banget, banyak banget sampah yang masih berserakan. Karena kepedulian masyarakat tentang sampah itu masih kurang. Sebenarnya harus ditanamin dari diri sendiri. Oke. Berarti karakter pribadi ya yang niat untuk tidak membuang sampah sembarang begitu ya. Oke, selain sampah ada aksi-aksi apa lagi yang memang sudah dilakukan saat-saat ini, sedang dilakukan? Untuk membagikan ilmu kepada anak-anak yang ada di Papua. Wow, ilmu apa aja ya? Banget anak-anak di Papua mendapatkan pendidikan, Kak. Jadi dari hatinya kita sendiri ingin memberikan ilmu-ilmu, memberikan edukasi penting pada adik-adik kita yang ada di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke. Oke, berarti kemana aja? Rencananya kita mau di bagian pelosok-pelosok yang benar-benar akan kita survei adik-adik yang belum mendapatkan pendidikan dengan layak. Contohnya di mungkin seputaran Nasai gitu ya? Atau tidak di belakang rumah sakit, itu banyak banget. Baik. Itu kita udah pernah survei di situ. Baik, oke, luar biasa sekali. Nah, kita ke Jayapura dulu nih. Di Jayapura tuh tadi kan yang paling tak terlupakan itu kan? Oke, ada nggak keseruan lainnya lagi? Mungkin diajarin seperti apa? Kemudian juga mungkin saat mau tampil di panggungnya seperti apa? Ada banyak banget. Banyak nih, sebenarnya banyak banget ya. Durasi kita bisa overtime. Oke. Kita Uli, salah satu mentor kita, diberikan waktu 2 hari 2 detik. 2 hari 2 detik. 2 hari 2 detik. Iya. 2 detiknya tuh dihitung tuh sama si mentornya. 10 malam. Itu kita udah posisinya udah capek, tetapi karena adik-adik kita yang putri cilik ini, aksi-aksi mereka tuh yang bikin kita semangat, menghibur lucu-lucu. Ya. Iya, benar banget. Ya, jadi ingat masa kecil dong. Iya. Oke, jadi tuh salah satu beberapa ya momen yang memang dilakukan, memang benar-benar disiplin itu number one ya, untuk bagaimana kita punya manajemen waktu, begitu kan? Kalau waktunya aman sih, kakak rasa segala urusan yang menjadi program kerja kita juga akan teratur ya. Oke, baik. Selain itu mungkin bisa diceritakan lagi selain apa tadi kakak, masalah disiplin ya. Nah, selain disiplin pastinya juga ada mungkin dari segi kostum, dari segi penampilan yang lainnya, pendukung lainnya di atas panggung itu seperti apa? Pertama kerapian. Penting banget kerapian, karena tanpa kita tahu juri, panitia itu juga menilai kerapian kita. Sehari-hari selama masa karantina itu ya. Contohnya kuku, itu paling penting banget. Kuku. Langsung kakak lihat kukumu, Dek. Oke, baik. Kukunya harus dirapikan. Sebagai seorang putri, nunjukin kebersihan dari kuku, dari rambut, cara berpakaian pun itu dinilai. Oh, dinilai. Jadi segitu detailnya ya. Oke, baik. Kuku, kemudian jangan-jangan ini juga rambut juga diperhatikan segitunya ya. Harus rapi. Iya. Berarti di dalam karantina itu senyumnya banyak ya? Harus mengeluarkan senyum. Cara duduknya pun harus tegap. Kalau enggak kena marah? Bakal dinilai dong tanpa juri tahu, istilahnya udah dinilai sendiri. Oh gitu ya, dinilai sendiri ya.
Oke, tapi kalau dimarah pernah nggak selama karantina ditegur? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Kalau gitu kita mau suruh orang marah-marah dulu nih. Oke, baik. Kakak ada tersambung sama seseorang nih by phone. Halo. Marahin dong. Itu tuh belum olahraga tuh, belum olah vokal. A I U E O. Brr 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 brr. Hayo. Ini siapa sih main masuk-masuk aja ayo. di telepon ya? 2 hari ya, 2 hari itu cuma 2 detik ya masanya ya. Tolong ya. Oke, bisa tebak siapa ini? Kak Uli dong. Ya, karena pasti suara ini selalu menghantui kamu ya. Iya, benar. Selama karantina. Halo Uli. Halo, good morning kakakku, inspirasiku kakak Frankie yang paling tergantung sejagat raya Merauke. Selamat pagi. Aduh, ini Uli gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, tapi aku merindu salah satu adikku yang paling super duper aktifnya. Nggak tahu dia tuh kayaknya minum obat apal kali tiap gitu. hari tuh. Bukan gitu Uli, kok tidak tahu kah kalau Anam Roke tuh gesit-gesit ya, jadi tolong. Tio, sungguh kakak, saya juga satu tuh ampun macam dia ada rasa ngantuk ya on 1000 watt di kelas. Oh gitu ya. Tadi Mei bilang Uli tergolong bijaksana, apa ya, lumayan tegas gitu. Emang kamu tegas ya Uli ya selama saya kenal kamu? Kayak biasa aja tuh kayaknya. Itu gimana Uli? Memang ada tantangan tersendiri ya sebagai seorang mentor gitu selama mereka karantina di Jayapura? Sejujurnya sih nggak pernah nyangka jadi mentor. Sebenarnya harusnya Kak Frankie yang jadi mentor. Jangan. Uli mah penyiar provinsi hostnya gitu. Terus? Enggak ya Kak Frankie, saya kan murah senyum ya. Ya ampun, saya paling pendiam ya. Oke. Kalau gitu apa sih yang menjadi tantangan Uli sendiri sebagai mentor ya, ngajarin adik-adik gitu, untuk mempersiapkan mereka, karena biarpun bagaimana mereka adalah regenerasi kita di tanah Papua juga ya Uli ya. Benar. Sebenarnya sih kalau kemarin lihat persaingan yang sangat ketat, ibaratnya putri cilik, putri remaja itu bukan lagi gelas yang kosong, mereka tuh udah full warna-warni, tinggal ibaratnya kalau kue ulang tahun itu tinggal dihias aja masing-masing lihat bakatnya. Nah, salah satu putri yang satu ini, saya justru nganggap dia adalah guru saya malah berguru banyak dengan dia, Kak Frankie. Oh, apa yang kamu guru dari dia Uli? Dari awal saya ngelihat dia waktu itu, saya ingat banget audisi online. Audisi online tuh sampai malam. Saya udah ngantuk, udah capek banget. Tapi ketika pas salah satunya audisi dia, itu saya samarkan saya Yoke. Kami tuh ibaratnya dapat angin segar, ngantuknya hilang. Betul. Karena emang dari awal saya udah ngeliat nih perfect cagingnya tuh oke lah, saya udah nebak dari awal. Nah pas jumpa, lihat dari gestur dia. Emang menarik ya di layar saat itu ya. Bener, jangan dikorek ya, masih jomblo itu adik Kak Frankie, tolong dipisah ya. Iya Tante Uli. Tolong ya, uang piringnya mahal, jangan mau digangguin sama Kak Frankie ya. Paling kita mau ngopi-ngopi bareng di mana sih Uli ya? Jangan, itu udah kode tuh, hati-hati. Ya. Kita kan om kan. Om tante awalnya bahasanya Oke. Uli. Terus. Tapi intinya sih Kak Frankie, secara keseluruhannya tuh kenapa saya bilang justru kami mentor yang banyak berguru, banyak belajar dengan mereka, karena ibaratnya sekarang lagi masa daring. Kita ngeliat emak-emak banyak yang ngepost pada belepotan, ibaratnya riwah untuk ngajarin anak-anak, dan saya ngerasain nih bukan ngajarin, tapi ngedidik anak bukan hanya satu orang yang berbagai macam karakter. Apalagi ada putri cilik, itu pasti Maria kenal banget si Rahel, itu paling. Nah, jadi emang benar-benar menjadi kayak Uli, gimana kita menjadi kakak untuk adik-adik putri remaja, tapi gimana kita menjadi mama gitu ya untuk adik-adik yang putri cilik gitu ya. Aduh benar banget, apalagi belum ngerasain ijab kabul kan udah ngurusin anak orang ya. Uli belum nikah ya Uli ya. Oke. Promo. Kak Frankie juga jomblo. Kamu promo ya. Oke deh. Kapan-kapan dong saya ditelepon juga biar live di Jayapura ya, di Rock FM ya. Oke. Jadi sahabat kreatif, sahabat Manena, Uli ini temanku juga ya. Jadi dia seorang penyiar terhebat dan MC terkondang di Jayapura. Aduh, lebay. Oke. Nah, ke Mei dulu nih Mei. Apa yang paling diinget dari mentor Kak Uli ini?
Tegas. Kalau ngomong Uli, wah Uli tuh ini gitu. Gimana? Tegas ya? Tegas, orangnya Oke, tegas. baik. Tapi di sisi lain, selain pada saat jam karantina, orangnya humble, menginspirasi. Menginspirasi. Apa yang bisa kamu dapat dari dia? Ya, inspirasi apa sih? Cara berbicara. Oh, masa? Cara berbicara ditata oleh Kak Uli. Oke, ditata. Dari dulu yang belum tahu intonasi cara berbicara, nada berbicara, sekarang udah tahu dari Kak Uli. Oke deh, baik. Uli itu, kamu udah di ini. Nanti kalau bisa mau go nasional dibantu lagi ya Uli ya. Saya juga nitip nih perwakilan Merauke. Uli, waktu kamu tahu dia dari Merauke pasti kamu langsung ingat saya ya. Ih, lebay banget, tapi iya sih, inget pengen ditraktir bakso. Bakso. Oke, nah Uli sama siapa? Mei ya. Uli, kita kasih challenge tuh kalian berdua. Kalau kamu lagi marah dia atau lagi ngajarin dia gimana nih? Satu part aja pendek. Boleh. Awas tuh anak orang nangis pagi-pagi di radio. Satu Merauke dengar, hati-hati loh. Oke, gimana nih Uli? Coba. Oke, rolling kamera. Oke, ceritanya saya mentor kalian berdua nih ya. Gila nih challenge-nya challenge banget ya. Oh iya tanpa dong. ngeliat tatap muka. Iya dong, gimana kan saya sih. Nggak bercanda. Siap ya? Kita challenge ya sekitar ya beberapa detik aja lah, 30-an detik lah. Oke, sahabat Manemna, kita dengarkan ya. Ini challenge antara mentor Fon dan juga Mei ya yang lagi mau di-mentorin gitu. Oke, action. Siapa yang istimewa? Saya istimewa. Belum makan. Kuat, keras suaranya. Saya istimewa. Keluar dari pintu, tidak usah ikut pulang ke Merauke. Siap. Oke, tunggu tangan. Uli, kamu kesurupan ya enggak ya? Galak banget. Biasanya kalau ngomong sama kakak nggak gitu, halo kakak, apa kabar gitu. Ini kan lucu, halo kakak, apa kabar? Kan saya juga takut ya. Oke. Luar biasa Uli. Nah, tapi Uli sebagai mentor nih. Tapi Uli sebagai mentor nih melihat beberapa nanti yang akan mewakili Papua ya. Berpeluang tidak sih? Dan sekaligus dibagikan sedikit penyemangat buat mereka saat mau di tingkat nasional nanti Uli. Dari awal saya udah bilang bahwa mereka bukan gelas kosong, tapi mereka gelas yang udah berisi. Tergantung dari kepercayaan diri sendiri, tergantung dari dukungan orang tua. Dukungan. Dan yang paling utama adalah tergantung dari pemerintah setempat. Karena bagaimanapun bukan hanya sekedar cantik dan skill yang dibutuhkan di ajang nasional, tapi utama. Dan tidak menutup mata, Papua selama ini selalu dikucilkan, tapi terbukti beberapa putri-putri pariwisata Papua seperti Kak Hermin bisa lolos Putri Indonesia. Kenapa enggak? Dan putri cilik, putri remaja. Jadi be yourself, percaya dengan kemampuan dirimu sendiri, serahkan pada Tuhan. Baik. Tumben kamu bijak banget, Uli. Jarang saya dengar kamu ngomong gini ya. Oke, baik. Mungkin Mei, ucapan apa gitu untuk Kak Uli sebagai mentor sebelum kita akhiri obrolan ini? Terima kasih pertama-tama buat Kak Uli, karena dari motivasi Kak Uli, pembelajaran yang Kak Uli berikan selama karantina sangat membantu saya untuk membentuk karakter dari diri saya, cara menjadi seorang putri yang sesungguhnya, cara menjadi juara yang sesungguhnya itu seperti apa. Terima kasih banyak Kak Uli untuk pembelajarannya. Baik, tenang aja. Kalau Uli kan di Jayapura tuh, nanti di Merauke giliran kakak yang ngajarin ya. Iya, aku titip ya Kak Franky. Enggak. Ya, itu jangan lupa A-I-U-E-O-nya, olahraga, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh nakal ya. Tapi minum kopi bisa kan Kak Uli kalau mereka ya? Kopi boleh, tapi sebut nama aku, jangan minum sendirian. Kok pergi jauh-jauh sana? Kok pergi dengan dia? Tebak-tebakan dulu. Apa nih? Ini host yang mana sih? Susah ya. Penyiar ketemu penyiar. Gimana? Apa tebak-tebakannya nih? Tunggu siapin Google dulu nih. Ini pokoknya khusus buat Kak yang bikin gegana. Gegana ya. Kopi apa yang bikin gegana? Kopi. Ayo cepetan, nafasnya cuma 1 detik untuk berpikir. Pak, Bu, kalau di apa ya? Kopi apa? Kopi. Cepetan, 3, 2, gaji dipotong ya. Nyerah deh. Kopi apa ya? Kopi
Nyerah. Nyerah. Iya, nyerah, Bu. Kok aku dengan bismillah. Oh, ya ampun, susah ya kalau jomblo yang ngomong kayak gini ya. Makanya Li cepet nikah, di Jayapura cocok ganteng banyak. Oke. Makanya cepetan juga pemberkatan. Oh iya. Oke, baik. Oke, Uli, terima kasih Uli ya, sukses untuk aktivitasnya di Radio Rock FM ya. Kalau yang ke Jayapura suka dengerin nama Uli, nah ini dia nih Om, orangnya yang lagi terhubung ke Merauke. Kapan-kapan ke Merauke lagi ya, kita bisa jalan-jalan lagi kayak dulu ya. Dulu nggak jalan ya, cuma ketemuan. Iya, titip ya adikku ya. Siap. Tetap semangat ya, Mei. Terima kasih Kak Uli. Oke. Ya hati ya, sehat selalu. Oke, dadah Kakak Uli. Sukses ya. Oke. Good morning. Iya. Oke. Tadi Uli ya, salah satu mentor ya. Iya. Ada berapa mentor sih di sana? Ada 3. 3. 3 sampai 4. Itu dari Merauke nggak ada mentor utusan dari setiap daerah ya? Nggak ada. Coba ada, pasti Kakak Frank yang dipilih. Iya kan? Ya. Iya nggak Pak Tia Sony Betaubun, Kepala Dinas Pendidikan kan? Oke, nah Uli saat di panggung tuh, itu kan pasti detik-detik penentuan saya akan tampil yang terbaik, menentukan menang atau kalah, persiapan matang dengan hitungan yang mungkin hanya beberapa. Masih ingat tidak apa challenge untuk kamu di panggung final itu? Kepercayaan diri. Kepercayaan diri ketika kita masuk di atas panggung, kita dilihat sama banyak orang. Terutama official Instagram, official Putri Remaja Papua sedang melakukan siaran langsung, dinonton sama banyak orang juga, itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi tambah percaya diri atau tambah takut? Percaya diri dong. Biasanya kan orang kan kalau tambah banyak orang nonton tambah gugup. Nggak, malah dikit malah gugup ya. Karena ngerasa semakin banyak orang harus nunjukin kalau kita juga berkualitas. Baik, itu bagian dari ini ya. Menyemangati diri, memotivasi diri ya. Masih ingat nggak challenge-nya apa? Pertanyaannya apa saat dikasih sama juri? Itu pasti paling diinget banget ya karena dugdak banget gitu ya. Gimana tuh? Pertanyaan yang saya dapatkan, apa arti ketulusan menurut kamu? Menurut Kakak Frankie, ketulusan itu adalah bisa juga gini, baik terima kasih. Menurut saya, ketulusan itu adalah penyanyi. Penyanyi Indonesia. Oh iya. Oke. Kalau gitu, apa tadi pertanyaannya? Apa arti ketulusan? Oke. Kamu masih ingat jawabannya ya? Masih Oke. dong. Kakak Frankie cerita jadi juri ya. Siapa tahu suatu jadi. Mei, menurut kamu apa arti ketulusan? Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Arti ketulusan menurut saya adalah ketika kita mempunyai bekal, ketika kita mempunyai ilmu yang sangat besar, dapat kita bagikan kepada siapa saja dari hati yang paling dalam tanpa memandang balasan atau upah dari orang tersebut. Ketika kita dapat membagikan semua yang kita punya secara cuma-cuma kepada teman-teman, bahkan generasi-generasi penerus kita. Oke, langsung tuh pasti ada yang berdiri tepuk tangan ya, gitu ya. Nah ini kan Mei ngomong memang udah ingat ya, udah tahu, tapi tidak tahu apa yang ditanyakan ya. Bagaimana untuk menyiapkan semua kata-kata secantik itu? Pasti modal perbendaharaan kata juga penting ya. Tapi gimana Mei saat itu mengelabui juri bahwa saya bisa ngomong dengan benar, dengan tenang, sesuai dengan apa yang diajarin? Kebetulan pertanyaannya sesuai dengan yang saya rasakan. Oh, emang jodoh ya? Iya. Jadi pertanyaan itu memang harus dari dalam hati. Menjawab semua pertanyaan. Kuncinya juga buat teman-teman. Jika ditanyakan oleh juri ketika ikut event, jawablah pertanyaan yang diberikan oleh juri dari dalam hati. Karena ketika kita dari dalam hati, kita sungguh-sungguh, itu akan keluar dengan sendirinya. Oke, so sweet ya. Artinya itu tulus juga keluar ya. Jujur ya, kita jujur ya. Oke. Selain challenge, itu apa pertanyaan paling terakhir ya? Itu pertanyaan menuju 4 besar. 4 besar. Yang paling terakhir. Masih ingat nggak? Atau ada challenge lainnya? Ada speech contest tentang kenakalan remaja. Speech contest ya? Iya, tentang kenakalan remaja. Oke, baik. Contohnya apa ya? Kayak gimana tuh? Kenakalan remaja. Yang disebut remaja adalah tahap transisi daripada masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa ini, peran orang tua sangat penting dalam mendukung anak.
Salah satunya, orang tua harus dapat mendidik anak dengan baik. Karena kurangnya perhatian dari orang tua, anak-anak seringkali mengalami kenakalan remaja, seperti seks bebas, hamil di luar nikah, narkoba. Nah, peran orang tua sangat penting. Dalam hal ini, upaya yang kita dapat wujudkan untuk menanggulangi kenakalan remaja dengan dukungan dari orang tua, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, selalu bercerita kepada orang tua, dan dukungan dan support dari orang tua dapat membangun kepercayaan diri anak. Oke, luar biasa. Emang ngomongnya ini banget, pesannya tuh edukatif banget. Bagaimana orang tua dan anak harus saling mendukung ya demi perkembangan pertumbuhan anak ini sendiri. Selain tadi kan pengetahuan, jadi selama masa karantina juga memang diajarin gitu membaca atau cari ilmu pengetahuan umum begitu. Kemudian juga mungkin ekspresi dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sampai bisa tampil prima gitu, harus tampil prima. Semuanya dari Kak Uli, kita diajarkan dari Kak Uli. Makanya Kak Uli memang benar-benar berperan penting banget. Diajarkan gestur, cara menjawab yang sopan itu seperti apa. Baik. Tapi semua kembali dari diri kita sendiri. Ketika kita harus memantaskan diri kita di atas panggung. Istilahnya nafas terakhir kita itu ada di panggung. Yang menunjukkan apakah kita pantas menjadi seorang pemenang ataukah kita pulang dengan kekalahan. Oke, saat sudah tampil, kemungkinan berpeluang nih minimal 3 besar. Ada ya. Pasti. Kepercayaan diri itu penting. Itu sebagai salah satu motivasi untuk mendukung kepercayaan diri ketika naik di atas panggung. Itu salah satu hal yang mendorong agar kita menjadi percaya diri di atas panggung. Oke, luar biasa. Luar biasa. Kakak juga dapat ilmu pengetahuan lagi ya dari Mei. Nah, Mei, Putri Remaja Papua Pariwisata. Nah, menurut Mei sendiri melihat pariwisata di Merauke ini atau di Papua secara umum atau di Merauke, apakah sudah menjadi perhatian yang tepat, yang baik? Ada salah satu budaya atau pariwisata yang sebenarnya banyak yang harus kita perhatikan sehingga itu boleh menjadi ekspos sumber pemasukan untuk kabupaten atau daerah. Gimana menurut dirimu? Menurut Papua sangat tertutup, begitu dalam mengenal Papua. Mereka hanya mungkin mengenal Papua dari Raja Ampat. Yang paling ikon tertonjol Papua itu adalah Raja Ampat. Tetapi kalau orang-orang membuka mata tentang Papua, Papua itu sebenarnya surga kecil, istilahnya surga kecil yang jatuh di Indonesia. Contohnya Papua banyak sekali tempat-tempat wisata yang belum diekspos. Sebagai generasi muda, kita harusnya berperan penting dalam membangun para wisata yang ada di Papua, seperti menggunakan media sosial, karena zaman sekarang kita hidup di masa teknologi. Kita menggunakan media sosial sebagai wadah atau tempat mengeksplor atau menunjukkan para wisata yang ada di Papua. Banyak sekali sebenarnya para wisata yang ada di Papua. Gak usah jauh-jauh, Merauke contohnya. Seperti Taman Nasional Wasur, atau Sota, itu banyak sekali, cuman orang mereka menutup mata kepada Merauke. Kalau di Merauke apa yang perlu diekspos? Seperti perkembangan di Taman Nasional Wasur, itu penting banget. Karena Taman Nasional Wasur merupakan salah satu ikon yang tertonjol yang ada di Merauke, ataupun saran dari Mei seperti Pantai Lampu Satu. Kalau kita perbaharui, kita perbagus, mungkin pantainya bisa sama dengan pantai-pantai yang ada di Bali, di Jayapura. Itu semua tergantung dari kesadaran diri kita sendiri. Bagaimana sebagai generasi muda mencintai kota kita dengan menunjukkan aksi kita kepada kota kita sendiri. Baik, dan ini mungkin menjadi modal untuk Mei juga ya nantinya jika ditantang untuk berbagi cerita tentang Merauke ataupun juga Papua nantinya, karena kan biarpun bagaimana Mei sudah mewakili Papua ya secara umum ya. Berarti pengetahuan apa yang harus Mei siapkan sehingga itu boleh menjadi arti gini, kalau ngomong Mei mungkin ada dengan teman-teman yang berarti kan kita harus menjadi corong cerminan Papua untuk mereka yang di luar Papua di tingkat nasional nanti. Pertama-tama kita harus menunjukkan bahwa pandangan Papua, pandangan mereka terhadap Papua itu tidak sama. Kita harus mengeksplor apa yang ada di Papua kepada teman-teman kita yang jadi jika orang-orang di luar bertanya Papua itu masih primitif atau segalanya, kita bisa menunjukkan
Papua tidak sama dengan bayangan yang kalian bayangkan. Papua itu bagi Mei luar biasa. Papua itu di Indonesia. Dari sini juga kita bisa memperkenalkan Papua, bahwa orang Papua itu pertama-tama ramah tamah, orangnya baik. Mereka akan memperkenalkan atau mereka akan melihat mereka bayangkan. Oke, baik, luar biasa. Suarakan itu bersama teman-teman dari Papua, baik itu nanti cerita dengan teman-teman di masa karantina di Jakarta ya, ataupun juga saat berkompetisi, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan ke situ, karena saya yakin pasti juri-juri di tingkat nasional juga penasaran Papua ini seperti apa. Bener nggak? Dan itu bisa menjadi poin plus kalau Mei sama teman-teman mungkin bisa menyampaikannya dengan baik, menyampaikan dengan jelas, dan itu menjadi ketertarikan. Percaya Papua jadi lirikan kok. Oke deh. Mei, kita udah sampai di akhir acara nih, Mei. Hobi kamu tuh apa sih sebenarnya? Ini biar agak santai nih. Hobi kamu? Banyak. Membaca. Oh. Terus olahraga. Yang lebih olahraga apa paling senang? Paling senang renang sama bulu tangkis. Oke, baik. Terus salah satunya makanan? Yang selalu nasi goreng dong. Nasi goreng Indonesia banget ya. Tapi sagu sep suka ya? Suka banget. Oh, salah tahu satu gitu makanannya. tadi kita siapin sagu sep ya. Ataupun papeda. Oh, baik. Nanti kapan-kapan ya kita pergi makan ya. Oke, nah Mei, apa pesan yang bisa Mei bagikan untuk teman-teman perempuan Papua? Artinya mereka juga harus memanfaatkan mungkin suatu saat ada peluang-peluang untuk ajang-ajang seperti pemilihan putri remaja ataupun juga putri-putri lainnya ya. Mungkin dukungan dari masyarakat Merauke khususnya karena Mei akan mewakili Papua, tapi dalam hal ini Mei sebagai anak Merauke untuk kompetisi di nasional nanti. Masukan buat teman-teman yang ada di Papua, khususnya perempuan-perempuan, kepercayaan diri itu penting. Cantik itu bukan dari fisik, tetapi cantik yang sesungguhnya itu dari hati. Ketika kalian bisa percaya diri, Merauke, dengan kepercayaan yang kalian punya, perempuan dan laki-laki, kesetaraan gender yang sama. Kita harus menjunjung tinggi. Perempuan dapat menjadi seorang pemimpin. Dari sini juga Mei belajar bahwa bukan laki-laki saja yang dapat menjadi seorang pemimpin, tetapi perempuan juga pantas dan layak untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, baik, luar biasa ya. Kepercayaan diri ya. Ayo anak-anak yang ada di Merauke, percaya diri itu salah satu modal dasar kita ya, untuk kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi kelebihan kita, ya kan? Untuk kita tonjolkan, dan itu bisa menjadi nilai plus orang kepada kita ya, dan kita bisa menjadi dukungan dong. Aduh, biar dukungannya seperti apa, tanggal berapa, di mana? Ada di Merauke, jangan lupa dukung saya Maria Goretti dalam pemilihan Putri Remaja Indonesia 2020 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober sampai 31 Oktober di Jakarta. Karena membangun Merauke, membangun Papua adalah tugas saya dan tugas generasi-generasi penerus bangsa ini. Dan tugas kakak Frankie juga ya sebagai putra remaja. Oke. Nih Mei, aduh. Ada sesuatu nih, kita ini udah disiapin. Ini satu MOOC yang sebenarnya MOOC ini bukti kalau Mei pernah datang ke sini ya. Semoga suka ya Mei ya. Yang di radio dengerin, yang di video bisa dilihatin. Oke. Ini MOOC sebagai oleh-oleh ya. Semoga Mei suka ya. Terima kasih, suka banget dong. Dia pajang di kamar gitu kan. Muknya pajang di kamar, ada nama RRI, nama Prodo, dan ada foto kakak Frankie dan foto Mei ya. Semoga ini bisa menjadi kenang-kenangan ya untuk Mei. Teman, sebelum kita mengakhiri Manemna Show sebagai kata 2020, pesan saya kepada generasi-generasi muda, terus berkarya, jangan pernah patah semangat, karena kepercayaan diri dan semangat dari dalam diri merupakan cerminan buat kalian di masa depan. Oke, Mei, sukses di Jakarta. Kita berdua masyarakat Merauke, pemerintah pun juga berharap bisa betul-betul support. Kalau ada support yang luar biasa itu mempengaruhi kepercayaan diri Mei juga ya. Semangat juga untuk memperjuangkan karena didukung. Kalau kita nggak didukung, percaya kita punya niat juga tuh mau bertaruh di tingkat nasional juga jadi setengah hati ya. Karena dukungan itu sangat mempengaruhi psikis, batin,
semangat kita untuk memperjuangkan Papua ataupun juga secara khusus untuk Merauke ya. Iya. Oke, terima kasih buat Maria Goretti, Putri Remaja Pariwisata runner up 1 ya. Sukses untuk Mei, salam buat Pak Guru, salam buat Bu Guru karena kita sama-sama alumni SMA 1 ya. Alma mater ya. Dan juga salam semuanya, semoga ini menjadi salah satu jembatan untuk meraih cita-cita yang bisa yang selama ini mungkin mengidolakan ya. Dan sahabat Manemna, sampai di sini dulu obrolan saya bersama Putri Remaja Papua Pariwisata 2020 Maria Goretti. Semoga bermanfaat dan pariwisata di daerah kita mengekspos dengan apa saja media sosial, kita menceritakan kepada orang-orang kalau Papua itu benar-benar surga yang turun ke Indonesia atau turun ke bumi. Saya Kakak Frankie Wohel di sini, sampai di sini Manemna Show bercerita di sini. Sampai jumpa.